Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi pendengar Cakrawala yang terkasih. Di pagi hari ini Selasa 12 November 2013 kita berjumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan di pagi hari ini kita akan ditemani oleh Romo Diocesan Frans DPR dan saya Penta Rafaela. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Pen, selamat pagi para pendengar terkasih. Selamat jumpa lagi. Semoga semuanya baik-baik adanya. Ya, dan di hari ini kita memperingati Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Dan marilah kita membuka acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa Maha Pengasih, kami panjatkan pujian dan syukur tak terhingga kehadirat-Mu, karena Engkau Maha Kasih, Engkau telah melindungi kami pada malam hari dengan para malaikat-Mu. Dan pada pagi hari ini, Engkau telah memberikan kepada kami kesegaran baru. Ya Bapa, kami akan melakukan tugas-tugas perutusan yang Engkau berikan kepada kami. Maka dengan rendah hati kami mohon curahan Roh-Mu yang kudus untuk membuka hati kami, telinga kami, supaya kami dapat mendengar dan menerima firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami dan terang bagi jalan kami, sehingga apa yang kami lakukan hari ini sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu, demi kemuliaan nama-Mu, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Pendengar yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan langsung memasuki Injil dari Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Silakan Romo. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, tuannya akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, kan ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanyalah melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Romo, kita sudah bersama-sama mendengarkan Injil pada pagi hari ini. Bagaimanakah renungan pada pagi hari ini menurut Romo? Baik, para pendengar terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini. Dan dalam firman ini Tuhan menyapa kita tentu saja dengan kepercayaan penuh, karena kita adalah anak-anak pilihannya yang diutusnya untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Atas tugas yang diberikan oleh Tuhan itu kita harus bersyukur dan juga melakukannya dengan sukacita. Dan supaya kita tidak karena itu, seperti kata Yesus, kalau itu pelita
yang ditaruh di atas gantang kan akan kelihatan semua orang. Dan berarti kita itu ikut mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Tapi jangan sampai karena itu kita menjadi sombong. Menjadi sombong, ya bukan lagi mewartakan Yesus, tapi mewartakan diri sendiri. Kita hanya sebagai hamba. Itu yang dikatakan oleh Yesus, yaitu kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan, karena kami ini adalah hamba yang tak berguna. Rasul Paulus itu saya terkesan sekali dengan ucapan Rasul Paulus ketika dia diutus untuk menyampaikan kabar gembira kepada bangsa-bangsa lain. Situ dia mengatakan kepada hamba yang hina dina ini telah diberikan kepercayaan untuk mewartakan harta Kristus, kekayaan harta Kristus kepada segala bangsa. Memang dahulu itu masih ada istilah kafir, ya. Tapi sekarang tidak ada lagi. Kita sekarang gereja melihat bahwa semua bangsa itu mempunyai agama masing-masing, ya. Semua agama masing-masing, dan itu kita harus hormati. Kalau di zaman dulu kan zaman perjanjian lama, kalau para rasul itu masih meneruskan menganggap itu yang lain itu kufur, kafir. Tapi sekarang karena terang Roh Kudus itu Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa agama-agama yang lain juga di situ Roh Kudus hadir, maka kita harus menghormati. Jadi Paulus mengatakan hamba yang hina dina. Jadi sesuai dengan Injil ini, ya, Yesus mengatakan hendaklah kita menyadari bahwa diri kita ini hamba yang tidak berguna. Jadi jangan sampai karena sudah dipakai Tuhan, ya, lalu menjadi sombong, lupa diri, lupa daratan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sini ada pesan kerendahan hati. Kerendahan hati, ya, seperti yang disampaikan juga oleh Santo Yosafat yang hari ini, yaitu ia seorang uskup yang saleh, ya, dia sudah menerima gelar santo, dan di situ ia mengatakan bahwa ia dikenal sebagai orang yang keras terhadap dirinya sendiri. Ya, keras terhadap sendiri, yaitu penyangkalan diri, pengendalian diri, ya, mengosongkan diri, ya, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Tetapi Santo Yosafat ini dia bermurah hati terhadap sesama. Jadi kadang-kadang kita kalau sebagai pemimpin bisa lupa, ya, malah keras pada bawahan, keras pada umat. Tapi kita sendiri seperti kata Yesus itu seperti ahli Taurat, ya, yang menuntut umatnya untuk melakukan hukum Tuhan, tapi mereka sendiri tidak melakukan. Jadi bukan keras terhadap diri, tapi malah keras terhadap orang lain. Ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka contoh dari Santo Yosafat dan Rasul Paulus ini beri contoh pada kita bahwa kita pun harus ada penyangkalan diri, ya, supaya bisa bersikap rendah hati. Ya. Itu. Nah, Romo, kalau bicara tentang rendah hati, ya Romo, di dalam kehidupan sehari-hari sepertinya tidak mudah, ya Romo. Apalagi tadi Romo katakan ada penyangkalan diri. Nah, kalau tadi Santo Paulus dikatakan oleh Romo tadi mengatakan hamba yang hina dina. Lalu bagaimanakah kalau di antara kita ini, Romo, di dalam duniawi, terutama dunia kerja, Romo, di mana terjadi sikut menyikut gitu ya. Kemudian juga mungkin ada yang istilahnya korupsi, nepotisme seperti itu, Romo. Di situ kan untuk mendapatkan rendah hati atau penyangkalan diri tidak mudah. Tidak mudah, ya. Ya, disitulah tantangan bagi kita, karena Yesus mengatakan bahwa kamu kuutus ke dalam dunia, ke tengah dunia,
tapi bukan milik dunia. Jadi kita harus menyangkal diri bahwa dunia itu bukan milik kita. Jadi diutus ke dunia tapi bukan milik dunia. Bukan milik dunia. Jadi kalau milik dunia itu kan contoh bisa korupsi tadi, Ya. bisa nepotisme, bisa kalau sekarang kan lagi rame di TV itu atau feodalisme, ya, nepotisme ya. Jadi itu kalau kita tidak bisa menyangkal diri, maka kita pun akan terlibat dalam arus duniawi. Ya. Lalu kemudian maksudnya itu tidak saja dalam perkara besar yang kita lakukan, tapi seharusnya juga dalam perkara kecil yang sederhana yang kita lakukan, situ asal kita lakukan dengan tulus hati, dengan penuh cinta, maka itulah yang disebut dengan kerendahan hati. Kerendahan hati. Jadi seperti kata Ibu Tricia dari Kalkuta, dia bilang do the small things but with the great love. Lakukan hal-hal kecil tapi dengan penuh cinta, dengan cinta yang besar. Itulah kerendahan hati. Yeah. Jadi kita tidak perlu karena melakukan pekerjaan besar, tapi hal yang kecil itu kita lupakan. Saya masih teringat, saya pernah kunjungi satu biara. Yeah. Kebetulan biara Bruder di Flores. Itu ada rektornya. Rektor itu kan kalau istilah dunia pembesar. Yeah. Jadi itu lagi jalan-jalan sama bruder-brudernya, tiba-tiba ada barang dari bruder yang jatuh. Rektor itu yang pilih. Dia yang pilih. Tapi sebetulnya kan kalau barangnya sendiri yang dia jatuh, biasanya kalau pembesar ya, dia tidak pilih. Dia suruh anak buahnya. Tapi ini barang anak buahnya yang jatuh, dia yang pilih. Itu contoh dari kerendahan hati. Jadi penyangkalan diri dan kerendahan hati. Dan ini kan membutuhkan yang disebut pelatihan rohani. Yeah. Maka dalam gereja itu dikenal dengan latihan rohani. Nah, latihan rohani itu kan biasanya kalau orang mengikut satu retret ya, dia akan konseling ya dengan seorang pembimbing rohani tentang masalahnya. Lalu pembimbing itu memberikan nasihat supaya kamu lakukan ini ya. Jadi hal-hal yang kecil, tapi situ ada latihan rohani. Misalnya ya, contoh kalau kita sudah biasa dengan reaksi keras atau kekerasan ya, bukan dalam tindakan tapi dalam kata-kata terhadap bawahan. Tapi kita harus latih, harus bisa minta maaf. Harus minta maaf. Jadi itu tidak mudah memang orang yang sebagai pemimpin dia mau minta maaf, apalagi dalam rumah ya. Yeah. Itu seorang ayah mau minta maaf sama anaknya. Atau sebaliknya suami istri yang sering ribut itu karena tidak mau saling memaafkan. Tidak mau saling menerima apa adanya. Itu butuh latihan. Mulai dari hal-hal yang kecil itu dilatih, diikuti asal dilakukan rutin setiap hari. Tentu saja dalam doa. Tuhan, semoga dengan latihan rohani ini saya semakin berkenan kepadamu. Gitu. Jadi tiap hari itu dia menyadari bahwa saya butuh latihan rohani ini. Sehingga dia bisa lakukan. Tapi kalau sudah dikatakan oleh pembimbing, lalu dia lupa, maka itu ya dapat dikatakan gagal. Dia tidak bisa maju dalam hidup rohaninya. Iya, Romo berkaitan hal ini, Romo, tentang rendah hati ya, Romo. Kita kan mengikuti meditasi terus-menerus ya, Romo. Ya. Tanpa disadari dengan bermeditasi itu juga kita belajar untuk rendah hati, Romo. Ya. Penyangkalan diri. Ya, itu sangat sederhana. Ya, sangat sederhana.
orang disuruh untuk diam atau hening. Sama tuh banyak orang yang susah itu. Susah untuk bisa diam ya. Tapi itu justru latihan rohani yang paling sederhana. Ada seorang bapak, dia tuh jago bela diri ya. Jago bela diri, tapi dia punya masalah di pekerjaan. Sudah kemana-mana mentok. Akhirnya dia datang ikut ini meditasi. Dia lihat ini latihan apa lagi nih. Saya kan sudah latihan macam-macam ya. Karate, kungfu ya. Ini ada gunanya apa ini? Lalu dia duduk. Tapi karena dia sudah mentok, dia sudah ikutin aja. Tiba-tiba dia dengar suara dari belakang kepala itu, ya, kamu ikutin saja apa yang dikatakan oleh pemandu. Itu ya. Romo yang bicara? Bukan. Oh, bukan. Ini sharing dari dia. Dia dengar suara itu, dia mulai noleh tuh. Ya. Semua duduk. Dikira ada orang yang berdiri di belakang. Tidak ada. Rupanya karena memang Tuhan itu mau melalui kesulitannya, dia datang kepada Tuhan dan dia sudah datang. Lalu Tuhan berkenan untuk membimbingnya. Baru dia diam. Tapi puji Tuhan, setelah dia ikuti itu, berapa kali dia mengalami kemajuan. Kemajuan bahkan juga dalam pekerjaannya. Lalu Romo, menurut Romo kemajuan apa yang dialami oleh Bapak yang tadi ini, Romo? Iya, maksudnya itu kemajuan, dia menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Ya, dan tadinya kalau dia mencari kekuatan itu pergi ke tempat lain. Yeah. Sekarang dia sudah meninggalkan semua itu. Dan dia mulai membaca Injil lebih rajin, setia pada Ekaristi. Kalau sudah dia kemajuan rohani itu, akhirnya dia kemajuan juga di dalam karirnya. Maju dalam karirnya. Jadi hatinya juga lebih tenang ya. Lebih tenang ya, karena dia sudah dibebaskan. Jadi sebenarnya tadi kan dikatakan Bapak tadi ini sudah belajar ilmu bela diri, belajar macam-macam, Romo. Ternyata di situ juga tidak mendapatkan ketenangan. Ya, tidak mendapatkan ketenangan, malah gagal dalam pekerjaannya. Jadi itu kan ada kesombongan duniawi. Kesombongan duniawi, lalu ya kan anak-anak Tuhan kan, Tuhan tidak mau anak-anak itu jatuh lebih jauh. Maka dia biarkan anak-anak itu dalam kesulitan. Sudah sulit mentok, mau tidak mau cari Tuhan. Ya. Okay. Jadi dalam hal ini memang kelihatannya doa hening itu, kontemplasi sangat sederhana memang. Duduk diam. Dan untuk bisa duduk diam orang harus melatih diri. Dia harus menaklukkan diri sendiri, ya. Kalau kata lain misalnya dia mengunci dirinya, supaya ketika dia bisa mengendalikan diri, dia mulai mendengarkan, ya. Tidak sadar dia punya sikap mendengarkan itu menjadi lebih baik, ya, lebih terbuka. Karena ini dalam suatu kegiatan rohani, dia menjadi lebih terbuka kepada Tuhan. Lebih terbuka kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, lalu kemudian disusul dengan juga berkat Tuhan yang dia terima. Karena dia mau mendengarkan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Jadi itu yang disebut latihan rohani. Dalam meditasi itu memang sangat sederhana. Duduk diam. Keuntungannya itu dalam keluarga itu seringkali orang sulit untuk mendengarkan pasangannya, ya, apalagi orang tua sulit mendengarkan anaknya. Tapi kalau dia melatih ini, ya, melatih ikut dalam doa hening, dia tidak sadar dia dilatih. Dilatih untuk mengendalikan diri. Lalu kemudian lebih terbuka pada orang lain. Tentu saja karena ini latihan rohani, dalam suatu kegiatan rohani, dia lebih terbuka pada Tuhan.
Ya. Dan Romo, kalau kita belajar meditasi, waktu saya pertama kali belajar meditasi duduk bersila ya Romo, pikiran tuh kemana-mana loh Romo. Ntar saya berpikir ini saya punya pintu sudah dikunci atau belum, atau ntar kadang-kadang ada yang terasa gatal di kaki gitu ya Romo ya. Nah, bagaimanakah cara menanggulangi hal ini Romo? Nanti kan kita akan masuk ke meditasi nih Romo. Tadi kalau Romo bilang katakan duduk diam. Kalau orang yang sedang sakit, apakah boleh tidur sambil tidur bermeditasinya? Ya mungkin yang pertama dulu, ada gatal lalu tiba-tiba ada apa namanya memori lain ya. Iya. Itu memang wajar. Oh, pasti terjadi. Karena itu suatu proses. Atau proses dari keterikatan akan yang lain. Sekarang kita melepaskan ikatan itu untuk terbuka terhadap Tuhan. Jadi itu satu proses memang dalam kontemplasi. Jadi jangan dianggap saya gagal, enggak. Tapi yang penting kalau sudah sadar kok saya begini, langsung saya menyadari lagi kehadiran Yesus. Saya menyadari sebut nama Yesus dalam hati saya. Yesus bantu saya mau mendengarkan Engkau. Oke. Dan Romo, ini karena waktunya sudah harus masuk ke kesaksian ya Romo. Kita break dulu untuk pertanyaan saya yang kedua ya. Setelah kita mendengarkan kesaksian dari seorang Bapak ini. Ya, baik pendengar yang terkasih, tetap bersama kami karena kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang Bapak. Saya Robert Halim, usia 78 tahun, telah mengalami segala gelombang hidup yang bermacam-macam, naik turun pikiran dan rasa. Dan dalam usia yang tua ini telah mengumpulkan segala kesan kehidupan yang perlu saya ceritakan kembali. Saya mempunyai seorang istri yang cantik, bijak, berani, dan mantap. Dengan demikian saya dapat dukungan dari dia. Yaitu saya mempunyai cara berpikir yang ikut mantap dan berani untuk ambil segala keputusan sebagai kepala keluarga. Saya merasa bahagia dan terima kasih sama Tuhan. Saya hidup bahagia sekali karena dengan ada istri yang baik begini. Tapi pada tahun 1992, dalam usia 56 tahun, telah berpulang ke rumah Bapak. Meninggalkan 5 anak. Setelah itu, saya pada masa dia meninggal, saya merasa kecewa dan marah. Kenapa kamu mau tinggalkan saya? Kenapa Tuhan izinkan kamu meninggalkan saya? Terlalu kecewa sekali saya merasa. Dan demikian sekujur badan saya mendadak keluar keringat dingin. Dan ada baiknya juga anak saya, menantu saya, bawa saya ke rumah sakit, langsung periksa. Ternyata saya punya jantung telah berubah, kena goncangan emosi yang begitu besar. Saya ternyata buruk sekali. Saya biarkan emosi yang negatif ini, yang mendadak eksplosif sekali ini, merubah kesehatan saya. Sejak itu saya dianjurkan perlu minum obat dan diharuskan pasang pacu jantung. Setelah pasang pacu jantung, tekanan darah saya tetap naik turun. Dengan demikian emosi saya juga naik turun. Segala peristiwanya di luar dalam kehidupan saya itu selalu mengganggu perasaan saya. Ada yang tidak menyenangkan, cepat sekali marah dan kecewa. Ada yang merasa tidak senang, seakan-akan mengancam keselamatan saya. Dan lebih banyak saya merasa sedih, marah, dan tidak gembira. Dan anak satu persatu mulai berangkat besar, mulai berkeluarga, dan nikah berpisah. Saya hidup seorang diri. Dan saya tetap masih bekerja. Dan Tuhan memang baik sekali. Dia ingin saya hidup bahagia, mempunyai kawan hidup yang baru. Nah itu setelah belasan tahun kemudian, saya ketemu sama seorang ibu yang baik hati, yang sama cerdasnya, yang sama baik hatinya. Jadikan pasangan hidup saya. Namun, sejak saya minum obat dan pasang pacu jantung ini, tekanan darah saya, kesehatan saya itu selalu terganggu. Dan saya sangat sedih, dan saya juga merasa heran, kenapa Tuhan Allah biarkan saya makan obat, nggak habis-habisnya, tidak putus-putusnya. Dengan makan obat tidak putus-putusnya, saya jadi jengkel dan kecewa dan marah. Saya gampang sekali tersinggung. Oleh karena itu, saya cukup berdoa, dan pada beberapa tahun yang lampau, kami suami istri yang baru ini, pasangan baru ini, diajak ke KMKS untuk belajar meditasi. Melalui proses meditasi ini,
saya baru mengenal pengetahuan yang baru, cara menenangkan diri, cara kontak sama pencipta kita ilahi, dalam keadaan tenang, pikiran yang damai, perasaan yang tenang, memberi kita kemampuan untuk berpikir lebih jelas, lebih bersih, lebih baik lagi. Jadi kita bisa kontak kepada niat yang kita yang baik. Dengan demikian, tekanan darah saya yang biasanya di atas 140, 150, 170 lebih, bawahnya di atas 90, 100 itu, ternyata sekarang berubah pada rata-rata 120, paling tinggi 130, yang bawahnya rata-rata 70, 80. Saya heran, kok bisa terjadi demikian? Ternyata melalui KMKS, melalui latihan di KMKS, kita mendapat pengetahuan dan cara yang paling tepat, yang baik. Ini semua adalah belas kasihan dari Tuhan. Kalau tidak, saya tidak tahu, tidak kenal KMKS itu. Dan di situ terdapat cara melatih diri meditasi. Setelah itu disuguhkan dan distimulasi dengan ajaran-ajaran ketuhanan, yaitu diajarkan baca Alkitab. Dengan demikian lebih memperkuatlah kemampuan kita untuk menikmati rasa damai sejahtera dalam pikiran, dalam hati. Saya merasa gembira. Dengan demikian saya sampaikan berita gembira ini. Kenapa? Karena tekanan darah saya ini sekarang sudah stabil, dan obat, saya satu masa agak takut juga ngomong. Takut diketahui sama saya punya anak-anak. Saya jarang-jarang minum obat. Saya mulai colong stopin obat. Saya takut juga kalau ketahuan saya dimarah. Tapi ternyata tidak minum obat kok stabil juga saya punya tekanan darah tinggi ya. Saya heran, apa ini terjadi? Karena meditasi atau karena belas kasihan Tuhan saya? Itu ternyata kesimpulannya, Tuhan kasih sayang sama saya. Tuhan ajarin saya melalui meditasi, sehingga itu saya mengenal cara merawat diri saya dengan baik. Rupanya ini rencana Tuhan, ingin saya hidup bahagia dengan pasangan baru saya. Terima kasih sekali, saya telah dikasih kesempatan untuk mengenal kehidupan yang lebih baik lagi, lebih damai lagi melalui KMKS, yaitu melalui meditasi. Marilah berdoa. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 12 November, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus, Santo Yosafat Kuncewicz, Uskup dan Martir Rusia. Tahun 1604, Yohanes Kuncewicz masuk biara Tritunggal Maha Kudus dan menerima nama baru, yaitu Yosafat. Jumlah calon di biara itu kurang sekali. 3 tahun lamanya ia sendiri saja bersama pemimpin biara. Namun tujuan hidupnya sangat jelas, yaitu bertapa, berdoa, dan bermeditasi, serta bermati raga untuk memohon dari Tuhan persatuan gereja di Roma dalam kandang kebenaran. Pada tahun 1609, ia ditahbiskan menjadi imam. 8 tahun kemudian, ia menjadi uskup. Yosafat ternyata seorang uskup yang saleh dan keras terhadap dirinya sendiri, tetapi murah hati terhadap sesamanya. Ia seorang rasul yang rajin, terutama giat dalam usaha untuk menciptakan persatuan gereja. Banyak orang yang memusuhi dia karena iri hati terhadap semua usahanya itu. Namun ia tidak takut. Ia bersedia mempertaruhkan nyawanya demi cita-citanya mempersatukan gereja. Pada bulan Oktober 1623, ia pergi ke kota Witzbeck. Sementara itu, musuh-musuhnya tetap mencarinya untuk membunuhnya. Pada tanggal 12 November sesudah misa, beberapa penjahat masuk ke dalam kediamannya dan secara keji menyerang dan membunuh pelayan-pelayannya. Uskup saleh ini tampil ke depan dan dengan berani mengatakan, "Aku inilah yang kamu cari. Mengapa kamu membunuh pelayan-pelayanku yang tak bersalah ini?" Yosafat kemudian dibunuh juga dan jenazahnya dibuang ke dalam sungai Devina. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 12 November, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus, yaitu Santo Yosafat Kuncewicz, Uskup dan Martir Rusia. Dialog Iman Katolik.
Pendengar yang terkasih, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami, Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Dan kita masih bersama dengan Romo Diocesan Franz Doi. Romo, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Om Robert yang sangat bagus ya Romo. Ya. Berarti Romo ini lebih muda dari Om Robert ya Romo. Tapi Romo sepertinya memang baru umur 50-an. Om Robert itu Romo sebelum kesaksian bercerita kepada saya bahwa dia itu adalah seorang pengusaha besar ya Romo ya. Jadi dia mempunyai posisi, punya perusahaan, dan kemudian dia mengenal KMKS sudah lumayan lama ya Romo, kurang lebih hampir 10 tahunan. Jadi dia jadi dia masuk kemudian dia sempat keluar dan sekarang dia bergabung lagi di KMKS Kramat. Jadi Om Robert itu badannya gagah Romo. Jadi sekarang saya mau mendengarkan Romo, menurut Romo bagaimanakah tadi kesaksian dari Om Robert itu Romo? Kalau tidak salah tadi tentang darah tinggi ya? Iya, jadi dia mempunyai darah tingginya tinggi sekali. Berapa itu? Tadi dikatakan 170-an bawah di atas dan bawahnya sekitar 100 sampai 120. Mungkin pendengar dan pendengar ingin tahu kenapa bisa terjadi. Iya, sehingga sekarang normal loh Romo. Yeah. Dan badannya Om Robert ini tegap dan dia mencoba tidak makan obat. Dia makan obat satu hari Romo, satu kali makan sekitar 20-an tablet. Jadi makanya dia mengalami suatu kejenuhan ya. Ya. Baik, para pendengar terkasih, mengapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama itu secara ilmiah. Menurut sains, kalau orang bermeditasi itu terjadi regenerasi sel. Regenerasi sel. Karena dia tenang, ya. Lalu tubuhnya itu memproduksi yang namanya endorfin. Jadi sebalik dari adrenalin. Yeah. Adrenalin tadi kan dia emosi, ya. Yeah. Kesal sama Tuhan, kenapa istri saya cepat dipanggil, ya. Jadi satu hari sesudah kematian istrinya itu Romo kejadian. Jadi adrenalin kan naik dia. Naik lalu itu memproduksi adrenalin tadi, itu yang menyebabkan penyumbatan. Lalu kemudian ketika orang bermeditasi itu terjadi bahwa tubuh itu secara alamiah dia memproduksi endorfin. Endorfin, oke. Endorfin itulah yang menyembuhkan, yang menyembuhkan. Dan itu secara alamiah memang, secara alamiah. Tapi di sini bukan saja secara alamiah, ya, tapi ada juga secara ilahi. Karena dia datang sendiri kepada Pencipta. Bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menjadikan debu tanah, ya, menjadi patung manusia pertama, lalu kemudian dia meniupkan nafasnya, patung itu hidup. Nah, itu karena kuasa Allah. Dan dia datang kepada Sang Penguasa yang menciptakan dia. Dan ini terjadilah yang disebut campur tangan Tuhan. Yeah. Jadi dalam meditasi kontemplasi, atau kalau kita kenal ya, ada pelayanan doa penyembuhan, itu orang dia dimotivasi, didorong ya supaya dia percaya, menyerahkan diri pada Tuhan. Ketika dia menyerahkan diri kepada Tuhan, terjadilah yang disebut campur tangan Tuhan. Dan ini dialami oleh Pak Robert. Iya, dan Om Robert ini kan Romo baca bukunya biasanya tentang bisnis Romo. Bagaimana menjadi pemimpin besar, bagaimana membuat perusahaan lebih besar. Nah, akhirnya dia jatuh cinta Romo dengan kitab suci. Yeah. Nah, jadi tadi dikatakan bagaimana dengan membaca kitab suci dia menjadi tenang dan kemudian dia mendapatkan suatu ilmu baru dari kitab suci dan dia merasa terheran-heran Romo. Oh iya. Ya itu memang kalau orang belum mengenal kitab suci, itu kata Santo Hieronymus, orang belum mengenal Tuhan, belum jatuh cinta. Sama Tuhan. Jadi kitab suci itu surat cintanya Tuhan. Surat cintanya Tuhan. Jadi dia merasa setelah dia baca itu,
ya, dia mengalami cinta Tuhan. Ya, kalau dibacakan penghiburan, ya, penghiburan yang ada dalam firman Tuhan, kemudian juga janji Tuhan, ya. Kalau kemudian melihat kuasa Tuhan yang bekerja, ya, tentu saja dia yang tadi kan dengan kemajuan dalam bidang duniawi bisnis itu, ya, ternyata memang bukan segala-galanya, ya, sampai satu saat ya dia bosan dengan obat-obatan dari dokter. Ya, ternyata bahwa dunia ini tidak memberikan segala sesuatu. Lalu dia mencari Tuhan. Karena itu memang cinta Tuhan. Tuhanlah yang menarik anak-anak itu supaya dia datang. Ya, Tuhan membiarkan anak-anak itu mengalami kesulitan, sakit karena maunya sendiri. Tapi karena cinta Tuhan, akhirnya anak-anak itu merasa, wah, ini saya gagal dalam hidup saya nih. Kalau mau tidak mau dia mencari Tuhan. Dan Romo, Om Robert ini kan aktif di KMKS di Kramat, Romo, setiap Rabu. Kebetulan di sana banyak ibu-ibu, Romo, ya, usia lanjut sekitar 70-an. Jadi Om Robert ini maju ke depan, ya Romo, dia mengatakan dia masih muda. Padahal umur 78 ya Romo. Wah, saya bilang hebat sekali Om ini. Dan kemudian dia ingin melakukan suatu evangelisasi nih Romo. Dia mau menjemput, dia mau datang ke rumah ibu-ibu, tante-tante tuh yang datang tanpa suami. Jadi katanya dia selalu meditasi dengan berdua sama Pak Suhardi terus katanya. Jadi dia mau melakukan kunjungan rumah. Luar biasa. Itu yang disebut tadi kemajuan rohani. Ya, kemajuan rohani. Jadi kemajuan rohani karena dia makin dekat dengan Tuhan. Kalau dia sudah mengalami cinta Tuhan yang begitu besar, dia ingin supaya orang lain juga merasakan mengalami cinta Tuhan itu. Jadi itu kan mengalir, ya. Jadi dalam meditasi itu ada yang disebut terjadi transformasi internal. Ya, ada perubahan dari dalam batin sendiri. Ya, karena dia sendiri mengalami kasih Allah dalam hidupnya. Dan itu kasih itu kan diibaratkan seperti air, kalau sudah penuh dibakan pasti dia meluap. Nah, inilah yang dia lakukan, yaitu air yang sudah penuh itu dia mau bagi-bagikan pada orang lain. Dan kita break sebentar ya Romo, karena kita akan siap-siap untuk bermeditasi bersama. Pendengar terkasih, marilah kita melakukan meditasi singkat dengan tema syukur atas penderitaan. Rasul Paulus mengajak kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal, juga atas penderitaan. Maka kita juga mau bersyukur dan memuji Tuhan. Karena hidup ini ibarat koin. Tidak saja kegembiraan, tidak saja kebahagiaan, tapi juga ada penderitaan, ada juga kesedihan. Maka marilah kita menghayati kehadiran Yesus, karena Ia sendiri melalui penderitaan mencapai kemuliaannya. Saat ini Tuhan Yesus hadir di hadapanmu, karena Ia telah bersabda dalam Wahyu 3 ayat 20, "Lihat, aku datang." Pejamkanlah matamu, tegakkanlah punggungmu. Kita percaya akan kehadiran Tuhan. Marilah kita menerima napas baru dari Tuhan.
Tariklah napas pelan-pelan melalui hidung. Terus ditarik, rasakan kasih Tuhan yang mengalir ke dalam hatimu, jiwa dan tubuhmu. Tahan sebentar. Lepas napas pelan-pelan melalui mulut. Rileks. Rasakan damai bersama Yesus. Rileks. Tarik lagi napas melalui hidung. Terus ditarik. Rasakan kasih dan kuasa Tuhan mengalir ke dalam jiwamu, mengalir ke dalam seluruh jaringan tubuhmu. Lepas napas pelan-pelan melalui mulut. Rileks. Rileks. Rileks sekali. Karena Tuhan telah hadir, marilah kita memuji Dia dengan lagu Pujilah Tuhan. Sambil mengangkat tangan perlahan, kita terus memuji Tuhan dalam hati kita. Pujilah namanya yang kudus. Angkat terus tanganmu. Pujilah kasih-Nya. Terus memuji Tuhan dan pasrahkan bebanmu. Karena Ia telah bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pasrahkan penderitaanmu, pasrahkan kesedihanmu, serahkanlah kekhawatiranmu atau ketakutanmu kepadanya. Jangan engkau ragu, karena saat ini Yesus bergembira atas pujianmu. Yesus bergembira atas kepasrahanmu, dan Ia mengulurkan tangannya kepadamu. Teruslah memuji dan berpasrah. Saat ini dari tangan Yesus ada cahaya pembebasan, cahaya pelepasan yang diberikan kepadamu.
rasakan jamahannya. Rasakan pelukannya, kasihnya mengalir. Pujilah Tuhan karena Engkau maha baik. Pujilah Tuhan karena Engkau maha kuasa. Kuasa-Mu membebaskan aku. Kasih-Mu menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan atas kekuatan baru yang membuat hatiku tabah. Hatiku damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau lebih setia kepadamu dalam doa-doaku. Setia kepadamu ya Tuhan dalam melakukan firman-Mu. Untuk bersyukur dalam segala hal. Pakailah aku ya Tuhan sebagai alat-Mu.
Marilah kita mengakhiri meditasi ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Pendengar yang terkasih, jika Anda ingin mengenal lebih dalam tentang komunitas meditasi kitab suci ini, silakan Anda hubungi ke Fraterpat di 0878 8872 1242. Sekali lagi 0878 8872 1242. Atau untuk Oase Rohani Katolik ini dapat Anda simak ulang melalui website Keuskupan Agung Jakarta dengan alamat www.galeri/kaj.com dan link YouTube. Dan untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut tentang Oase Rohani Katolik ini, silakan SMS ke 021 927 655 55. Sekali lagi 927 655 55. Dan dengan demikian berakhir sudah Oase Rohani Katolik di hari ini, Selasa 12 November 2013, peringatan Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Dan Romo Diocesan Franz Doi beserta saya Penta Rafaela mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, dan selamat berhari Selasa. Dan sekarang kita akan mendapatkan doa penutup serta berkat dari Romo Franz. Silakan Romo. Baik, pendengar terkasih, setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, diberi penghiburan dan kekuatan baru, dan juga dalam meditasi kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.